فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Berkata Syekh Sulaiman Al-Askar rahimahullah ta'ala, an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Belum menyebutkan hadis tentang perkara ini, tentang orang yang pertama kali ataupun orang yang terakhir kali ya masuk ke dalam surga. Adapun orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi kita bersabda, akhiru man yadkhulul jannah rajulun. Yang terakhir daripada yang masuk ke dalam surga adalah seseorang fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan, yang dia berjalan melewati sirat, terkadang dia berjalan, terkadang dia merangkak. Fatasfa'uhun naru marratan, dan terkadang dia terjilat oleh api. Fa'idha ma jawazaha iltafata ilaiha, akhirnya dia pun bisa selamat daripada api tersebut. Ketika dia selamat, dia pun menoleh kepada api neraka. Faqala tabarakalladzi najjani minka, maha suci Allah Ta'ala yang menyelamatkan aku dari engkau. Laqad a'tani Allahu syai'an ma'atahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Sungguh Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadaku sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang awal ataupun yang terakhir. Yani ketika Allah Ta'ala selamatkan dia daripada api neraka. Fatarfa'u lahu syajarah, maka ditumbuhkan baginya sebuah pohon. Ya Rabbi adnini min hadhi syajarah fal astadillu bidilliha. Ketika melihat ada pohon, dia pun meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya wahai Rabbku, dekatkan aku dengan pohon tersebut supaya aku bisa berteduh di bawahnya. Wa asrabu min ma'iha, dan aku bisa minum ya air yang ada di bawahnya. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala pun berkata kepadanya, ya bna Adam la'alli in a'taituka sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, ya, jika aku berikan apa yang engkau minta, apakah engkau minta kepadaku yang lainnya? Fayaqulullah, dia pun mengatakan tidak ya wahai Rabb. Wa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghairaha, dia pun berjanji kepada Allah setelah itu dia tidak akan meminta yang lainnya. Qala wa rabbuhu azza wa jalla yu'addiruhu li'annahu yara ma la sabara lahu alaihi fayudnihi minha. Maka Nabi pun katakan semoga Allah Ta'ala ya memberikan maaf kepadanya, memberikan udzur kepadanya, karena dia maha tahu tentang ketidaksabarannya, ya bagaimana ketidaksabaran anak Adam. Fayudnihi minha, maka dia pun didekatkan kepada pohon tersebut. Fastadillu bidilliha, dia pun berteduh di bawah naungan pohon tersebut. Wa yasrabu min ma'iha, dia pun minum daripada air yang ada di situ. Thumma tarfa'u lahu syajarah ya ahsanu minal ula, kemudian Allah Ta'ala pun tumbuhkan pohon yang lebih baik daripada pohon yang pertama. Subhanallah, ya. Maka dia pun melihatnya. Fayaqulu ay Rabbi, kemudian dia berkata, wahai Rabbku, adnini min hadhihi la asrabu min ma'iha wa astadillu bidilliha. Ya, tolong dekatkan aku dengan pohon tersebut supaya aku bisa berteduh di bawahnya dan bisa minum airnya. Subhanallah, padahal sebelumnya dia berjanji kepada Allah untuk tidak meminta yang lainnya. Ya, wahai Rabbku, dekatkan aku dengan pohon tersebut supaya aku bisa berteduh di bawahnya dan bisa meminum airnya. La as'aluka ghairaha, setelah itu aku tidak akan meminta yang lainnya daripada engkau. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala pun berkata kepadanya,
ya bani Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha, bukankah engkau berjanji kepadaku untuk tidak meminta selain daripadanya? Wa yaqulu la'alli id adnaituka minha tas'alani ghairaha, nanti kalau ku berikan ini engkau minta yang lainnya. Ya, fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha, maka dia pun berjanji lagi setelah ini enggak akan minta yang lainnya lagi. Ya, wa rabbuhu ta'ala yu'addiruhu, dan Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Ya, Allah Ta'ala memberikan kepadanya udur karena dia tahu tentang ketidaksabaran daripada anak Adam. Fayudanihi minha, maka didekatkan pohon tadi yang lebih baik daripada yang pertama. Fayastadillu bidilliha, dia pun berteduh di bawahnya. Wa yasrabu min ma'iha, dia pun minum airnya. Thumma tarfa'u lahu syajara inda babil jannah, kemudian ditumbuhkan pohon ya yang dekat pintu surga. Subhanallah, ya. Maka dia pun melihat pohon yang lebih indah daripada pohon yang sekarang dia berada di bawahnya. Wahia ahsanu minal awwalaini, ya, dan di pohon tersebut lebih indah daripada dua pohon sebelumnya. Melihat hal ini, laki-laki ini pun mengatakan, fayaqulu ay rabbi adanini min hadihi la astadillu bidilliha. Dia pun meminta kepada Allah, ya Rabb, tolong dekatkan aku dengan pohon tersebut supaya aku bisa berteduh di bawahnya. Wa asrabu min ma'iha, dan aku bisa minum airnya. La as'aluka ghairaha, setelah itu aku tidak akan minta yang lainnya kepadamu. Fayaqul, maka Allah Ta'ala pun berkata kepadanya, wa ya bani Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni an la tas'alani ghairaha, bukankah tadi engkau telah berjanji kepadaku tidak akan meminta yang lainnya? Ya, qala bala, dia pun mengatakan, iya ya Rabb, ya. Ya Rabbi la as'aluka ghairaha, sekarang aku tidak akan minta selain daripada itu. Wa rabbuhu azza wa jalla yu'addiruhu, dan Allah Ta'ala pun ya memberikan udur baginya, diberikan apa yang dia inginkan. Kan Allah Ta'ala Maha tahu tentang ketidaksabaran anak Adam. Fayudnihi minha, ya, maka dia pun didekatkan dengan pohon yang berada di depan pintu surga. Fa idza adnaha minha sami'a aswata ahlil jannah, ketika dia didekatkan dengan pohon tersebut, dia mendengar suara-suara penghuni surga. Subhanallah, ya, suara-suara penghuni surga. Fa yaqulu, dia pun mengatakan, ay rabbi adkhilniha, ya, dia pun minta kepada Allah, wahai Rabb, masukkan aku ke dalam surga. Subhanallah, padahal dia tadi sudah berjanji untuk tidak meminta yang lainnya. Fa yaqul, maka Allah Ta'ala pun berkata kepadanya, ya bani Adam, wahai anak Adam, ma yasirrini, ya, au ma yasrini minka, au yurdika an a'taituka ad-dunya wa mislaha ma'aha, ya, apakah engkau ridho, apakah engkau puas kalaulah aku memberikan engkau dunia dan yang semisal dengannya bersamanya? Qala ya Rabbi atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin, ya, maka laki-laki ini pun mengatakan, wahai Rabb, apakah engkau mengejekku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Ya, fadhahika Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud setelah menceritakan hadis ini, beliau pun tertawa, ya. Faqal ala tas'aluni mimma adhaka, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku mimma adhaku, kenapa aku tertawa? Jadi Ibnu Mas'ud menceritakan, ya, kepada murid-muridnya perihal ini. Setelah menyebutkan hadis ini, beliau pun tertawa. Dan beliau mengatakan kepada muridnya, ya, kenapa engkau tidak bertanya kenapa aku tertawa? Faqalu mimma tadhaku, maka murid-muridnya pun berkata kepada Ibnu Mas'ud, kenapa Anda tertawa? Ya, qala hakada dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa setelah meriwayatkan hadis ini. Faqalu mimma tadhaku ya Rasulullah, dahulu para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah setelah beliau meriwayatkan hadis ini, menceritakan hadis ini kepada para sahabat, dan beliau tertawa. Para sahabat bertanya, kenapa Anda tertawa ya Rasulullah? Faqala, ya, min dhahaki rabbil alamin,
Ya, aku tertawa karena Rabbul Alamin, yakni Allah Subhanahu wa taala tertawa. Hina qala atastahzi'u minni wa anta Rabbul Alamin. Ketika mendengar orang yang terakhir masuk ke dalam surga setelah dia meminta ini, kemudian berjanji tidak akan minta lagi, dia minta lagi, kemudian berjanji tidak meminta lagi, kemudian minta lagi, akhirnya minta masuk ke dalam surga, Allah Ta'ala masukkan, kemudian Allah Ta'ala berikan dunia dan yang semisal dengannya berkali-kali lipat. Ya, kemudian dia mengatakan, wahai Rabb, apakah engkau mentertawakan aku, mengejek aku, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Ya, fayaqulu inni la astahzi'u minka, maka Allah Ta'ala katakan, sungguh aku tidak mempermainkanmu, tidak mengejekmu, walakinni ala ma asya'u qadir, akan tapi aku mampu berkehendak sesuai dengan apa-apa yang aku inginkan. Akhrajahu Muslim. Wa hadzal haditsu hakada akhrajahu Humaydi ya wahdahu fi afradi Muslim walladhi qablahu fil muttafaq alaih wa qala innama afradna li ziyada allati fihi. Naam, inilah hadis ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Humaydi, guru dari Imam Al-Bukhari. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di hadis yang lainnya, di riwayat yang lainnya, Abu Sa'id Al-Khudri ya, hadis dari jalur sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahlil jannah manzilatan, sungguh ya orang yang paling rendah kedudukannya, tempatnya nanti di surga, rajulun sarrafallahu wajhahu anin nar qabla al-jannah kibalil jannah, yakni seseorang yang Allah Ta'ala palingkan, selamatkan wajahnya daripada api neraka ya sebelum dia masukkan ke dalam surga. Wa mislahu syajara data dilli ya wa masalahu syajaratan data dilli, kemudian Allah Ta'ala pun tumbuhkan baginya ya yakni pohon yang dia yakni bisa berteduh di bawahnya. Ya setelah itu dia pun mengatakan, ay Rabbi qarribni min hadi sajara li akuna fi dhilliha. Ketika melihat ya pohon tersebut, orang yang sudah Allah Ta'ala selamatkan dari pada api neraka ini pun didekatkan di surga, dan dia melihat pohon tersebut, dia pun minta kepada Allah agar didekatkan dengan pohon tersebut supaya dia bisa berteduh. Ya wasaqul hadis ya binahwi hadis Ibnu Mas'ud, dan setelah itu menyebutkan hadis sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud yang tadi kita bacakan ya. Fawalam yadkur fayaqulu ya ibna Adam, ya tanpa ada tambahan penyebutan wahai Adam, apa yang membuat engkau ridho ataupun apa yang membuat engkau senang, sampai daripada akhir hadis. Wa zada fihi wa yudzakiruhu Allahu sal kada wa kada. Kemudian ada tambahan yang lainnya setelah menyebutkan hadis tentang orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga ya, Allah Ta'ala pun ingatkan, mintalah ini dan mintalah itu. Faida in qata'at bihil amani, Allah Ta'ala ingatkan ketika Allah Ta'ala tawari kepadanya apa yang dia inginkan ya, dia menyebutkan semua permintaannya, dan Allah Ta'ala ingatkan ada yang belum dia sebut, ini itu sampai habislah semua angan-angannya, keinginannya Allah Ta'ala beri. Qala Allahu huwa laka wa asra amsalihah, itu akan menjadi milikmu dan juga 10 kali lipat daripadanya. Subhanallah, ini kedudukan orang yang terakhir, yang terendah, yang berada di surga nanti kelak. Subhanallah. Qala summa yadkhulu baitahu, kemudian dia pun memasuki istananya di surga. Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal hurul in, maka masuklah 2 istrinya daripada bidadari masuk ke rumah tersebut. Fayaqulani, bidadari ini mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Subhanallah, 2 bidadari ini mengatakan, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Qala fayaqul ma u'tiya ahadun mislama ya u'ti a'taitu, maka dia pun mengatakan, tidak ada seseorang yang ya seorang pun yang diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Ya, ini perkataan orang yang paling rendah, orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Dia pun merasa bahwasanya dirinya lah yang paling berbahagia
dirinya yang paling banyak diberi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang Allah ta'ala muliakan, kita berpindah pada judul berikutnya. Al-mabakhasu at-tasi alladzina dakhalul jannah qabla yaumil qiyamah. Yang masuk dalam surga sebelum yaumil qiyamah. Siapakah yang sudah masuk ke dalam surga sebelum nanti hari kiamat? Beliau mengatakan awwalu man dakhalal jannah minal basari huwa abul basar Adam. Tentunya yang pertama kali masuk ke dalam surga sebelum nanti tegak hari kiamat adalah bapak daripada manusia, yakni Nabi Adam. Adapun nanti ketika hari kiamat ditegakkan, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian umat beliau. Nah, Allah Ta'ala sebutkan hal ini dalam Quran, di antaranya dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-35 Allah Ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah berfirman, dan kami katakan kepada Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjukal jannata, dan istrimu di surga ini, wa kula minha ragadan, silakan makan yang apa yang engkau senangi di dalam surga, haitsu syi'tuma, terserah kalian berdua. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam dan istrinya Hawa masuk ke dalam surga sebelum yang lainnya masuk dari kalangan basar, karena beliau adalah Abul Basar, bapak daripada manusia. Kemudian di ayat yang lainnya dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala juga berfirman, wa ya Adam, wahai Adam, Allah Ta'ala panggil Adam, uskun anta wa zawjukal jannata, tinggallah engkau dan juga istrimu dalam surga ini, fakula min haitsu syi'tuma, silakan engkau makan apa yang di dalamnya, silakan. Wala taqraba hadhihi sajarah, dan janganlah dekati pohon ini, fatakuna minadz zalimin. Kalau engkau dekati, niscaya engkau menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Walakin Adam asa rabbahu, akan tapi Adam lupa, dia pun bermaksiat kepada Tuhannya. Allah Ta'ala perintahkan dia, silakan makan semua yang ada dalam surga kecuali satu pohon ini. Kalau engkau makan, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, berdosa. Maka Adam pun subhanallah bermaksiat kepada Rabbnya. Bi aklihi minas sajar allati nahahu Allahu anil akli minha. Ketika Adam memakan pohon ataupun buah daripada pohon yang dilarang untuk didekati, fahbatahu Allahu minal jannah, Allah Ta'ala pun keluarkan dari surga, ila dari syaqa, Allah Ta'ala keluarkan dari surga negeri yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan, ke negeri yang penuh dengan penderitaan, ke negeri yang penuh dengan kecapean. Inilah dunia, negeri yang penuh dengan capek. Semua orang capek di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan hal ini dalam surah Thaha. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan kami telah buat janji dengan Adam sebelumnya, akan tapi dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak dapatkan dia memiliki azam yang kuat memegang janjinya, yakni ketika berjanji untuk tidak mendekati pohon tersebut. Wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat-malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, fasajadu, semua malaikat pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Fakulna, kecuali iblis aba, dia pun enggan. Fakulna ya Adam, maka kami pun berkata kepada Adam, wahai Adam, inna hada aduwan laka wali zaujika, sungguh iblis ini merupakan musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatasqa, jangan sampai dia mengeluarkan engkau daripada surga yang menyebabkan engkau menjadi sengsara. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra, kamu di surga ini tidak akan kelaparan dan tidak akan
yakni telanjang, wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha, engkau di surga ini kata Allah tidak akan kehausan dan juga tidak akan kepanasan. Fawaswasa ilahi syaitan, akan tapi syaitan pun membisikkan dia, ya, menggodanya. Qala, syaitan mengatakan, ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya, iblis ataupun setan ini merupakan pemimpin ataupun induk daripada syaitan. Iblis menggoda Adam. Dia berkata, wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah pohon al-khuld, ya, pohon khuldi, pohon kekekalan, ya, pohon abadi, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah punah. Ya, fa'akala minha, maka dia pun terbujuk daripada rayuan iblis. Maka keduanya memakan buah daripada pohon tersebut. Fabadat lahuma sau'atuhuma, sehingga seketika itu, ya, nampaklah kedua aurat mereka. Ya, dilepas pakaian-pakaian surga daripada mereka. Fatafiqa yakhsifani alaihima, segera mereka pun mencari sesuatu, daun-daun untuk menutupi aurat mereka. Min warakil jannah, dari daun-daun yang ada di surga. Wa asa Adamu rabbahu faghwa, ya, dan sungguh Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya. Summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada, kemudian Allah Ta'ala pun pilih dia, ya, dan Allah Ta'ala pun terima taubat daripada Adam. Qala bita, maka Allah Ta'ala pun berkata kepada Adam dan istrinya, keluarlah engkau, turunlah engkau daripada minha, dari surga, ya, jami'an, semuanya, ba'dukum li ba'din aduun. Jadi Allah Ta'ala pun perintahkan kepada Adam beserta istrinya dan juga iblis, ya, untuk keluar daripada surga, dan mereka menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Inilah musuh abadi kita. Inilah musuh abadi anak keturunan Adam, yakni syaitan, yang mana iblis merupakan, ya, pemimpin daripada syaitan-syaitan. Nabi yang Allah Ta'ala muliakan. Waqad ra'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Kemudian selain daripada, ya, Adam alaihissalam yang pernah masuk ke dalam surga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat surga. Fi sahih al-Bukhari an Imran ibn Husain, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam hadis sahih al-Bukhari, ya, dari jalur sahabat Imran ibn Husain, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittala'tu fil jannah fara'aitu ahlal fuqara, aku pernah melihat di dalam surga dan aku dapatkan di dalamnya kebanyakan adalah para fuqara. Wa tala'tu fin nar fara'aitu ahlaha an-nisa, dan aku pernah melihat, ya, neraka dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Subhanallah. Naam. Wa minal ladzina yadkhulul jannah qabla yaumil qiyamah as-syuhada. Kemudian yang telah masuk ke dalam surga sebelum tegak hari kiamat, ya, selanjutnya adalah ini para syuhada, orang-orang yang mereka mati syahid di medan perang untuk menegakkan, ya, kalimat Allah la ilaha illallah, untuk membela agama ini. Fi sahihi Muslimin an Masruqin qala, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, ya, dari jalur sahabat Masruq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sa'alna Abdullah ibnu Mas'udin hadihi al-ayah. Dari Masruq ini afan tabi'in, ya, dia pun mengatakan, kami dulu pernah bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tentang ayat dalam surah Al-Imran, ayat yang berbunyi, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira, janganlah engkau mengira orang yang mereka terbunuh di jalan Allah Ta'ala mereka dalam keadaan mati. Bal ahya, wa, tapi mereka hidup inda rabbihim, di sisi mereka, yurzaquna, dan mereka pun mendapatkan rizki. Jadi para syuhada mereka hidup di sisi Allah Ta'ala dan tetap mereka mendapatkan rizki daripada Allah Ta'ala. Inilah ayat yang ditanyakan oleh seorang tabi'in kepada Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud pun menjawab, inna qad sa'alna an dzalika, dulu kami pun bertanya ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi menjawab, arwahuhum fi ajwafi tayri khudrin
Ya, sungguh arwah-arwah para sahabat, ruh-ruh para syuhada, arwah-arwah para syuhada, mereka berada di perut burung-burung yang berwarna hijau, ya, di surga. Laha qanadil mu'allaqa bil arsy. Subhanallah, yang mana di sana ada lentera-lentera, ya, yang tergantung di bawah arsy. Tasrahu minal jannah haitsu sya'at. Burung-burung ini pun berterbangan di surga, ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemana mereka terbang, ya. Summa ta'wa ila tilkal qanadil. Mereka burung-burung ini pun yang mana arwah-arwah para syuhada diletakkan di situ. Burung-burung yang ada di surga berwarna hijau. Subhanallah, mereka terbang kemana mereka suka. Setelah itu mereka pun bertengger di qanadil, di lentera-lentera yang tergantung, yang menggantung di bawah ars. Fatala ilaihim rabbuhum ittila'ah. Kemudian Allah Ta'ala pun datang menemui mereka. Faqala hal tastahuna syai'a. Apakah ada yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Kata Allah Ta'ala kepada, ya, arwah para syuhada ini. Qalu ay syai'in nastahi wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na. Maka mereka, ruh para syuhada pun mengatakan, apalagi yang kami inginkan? Bukankah kami bisa terbang, ya, di surga sekehendak kami? Fafa'ala bihim salasa marrat. Maka Allah Ta'ala pun berkata kepada mereka 3 kali, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau, ya. Falamma ra'au annahum lan yatruku min an yas'alu. Taulah mereka bahwasanya Allah Ta'ala ingin jawaban daripada mereka. Ini apa yang mereka inginkan? Qalu, maka mereka pun mengatakan, ya Rabb, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta naktula fi sabilika marratan ukhra. Allahu akbar. Mereka pun mengatakan, wahai Rabb, kami ingin Engkau kembalikan arwah-arwah kami, ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami, ya, agar kami kembali berjuang di jalan-Mu, agar kami terbunuh di jalan-Mu, ya, untuk kedua kalinya. Subhanallah, agar mereka merasakan nikmat yang luar biasa daripada kenikmatan, ya, surga. Subhanallah. Falamma ra'a anna laisa lahum haja taraku. Subhanallah. Setelah itu Allah Ta'ala pun tinggalkan mereka. Ketika Allah Ta'ala tahu bahwasanya mereka tidak ada keinginan kecuali mereka berharap mereka dikembalikan ke dunia, dikembalikan ruh mereka ke jasad-jasad mereka, agar mereka kembali, ya, syahid di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang Allah Ta'ala menyatakan, wa man mata uridu alaihi maq'adahu aw maq'aduhu minal jannah, maq'adahu minal jannah wan nar bil ghadati wal asyi. Demikian pula orang-orang yang sudah meninggal, ya, dinampakkan kepadanya tempatnya, ya, di surgakah ataupun di nerakakah, pagi dan petang. Orang-orang yang telah meninggal, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, setiap pagi dan setiap petang dinampakkan oleh Allah Ta'ala nanti tempatnya, apakah di surga ataupun di neraka. Hafiz Sahihil Muslim, dari Sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata, sungguh di antara kalian kalau ada yang meninggal, uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi, maka setiap pagi dan petang dinampakkan kepadanya tempatnya. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, kalau dia termasuk penghuni-penghuni surga nanti kelak, maka tentunya dinampakkan kepadanya surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, kalaulah dia nanti akan menjadi penghuni neraka, maka pun kepadanya dinampakkan neraka. Yuqalu hada maq'aduka hatta yab'asakallahu ilaihi yaumal qiyamah, dikatakan kepadanya, ini tempatmu nanti, ya, ini tempatmu nanti sampai nanti Allah Ta'ala tegakkan hari kiamat. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Nah, inilah diantara penjelasan beliau tentang, ya, siapa saja yang telah melihat ataupun masuk ke dalam surga sebelum Allah Ta'ala tegakkan hari kiamat. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dinampakkan bagaimana gambaran surga, ya, dan juga
ruh-ruh para syuhada, mereka diletakkan ruh mereka di perut dari para burung-burung yang berwarna hijau yang ada di surga, yang mereka bisa terbang kemana mereka suka. Kemudian mereka pun bertengger di lentera-lentera yang menggantung di bawah arsy. Subhanallah. Dan ditanyakan kepada Allah Ta'ala apa keinginan mereka. Mereka menjawab, tidak ada keinginan kami, karena begitu indahnya surga. Allah Ta'ala ulang 3 kali. Akhirnya pun mereka mengatakan, kalaulah kami diperbolehkan, ruh kami dikembalikan ke dunia, kepada jasad-jasad kami, agar kami kembali terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal dinampakkan kepadanya surga atau neraka sesuai dengan untuk apa dia diciptakan oleh Allah Ta'ala, pagi dan petang. Mungkin ini ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.